3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas H2B3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis klasifikasi menggunakan metode K-Nearest-Neck-Born atau KNN dalam prediksi serangan jantung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Risa Nur Karisma dengan NIM 0902022141. Yang kedua ada Aulia Nur Yasinta dengan NIM 0904022151. Dan yang terakhir ada Widi Nur Anggraini dengan NIM 0904022163. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu KNN, mengapa menggunakan metode ini, dan apa tujuan penelitian ini. Apa itu KNN? KNN adalah salah satu dari beberapa algoritma penyelesaian dalam pengolahan data. Algoritma KNN biasanya digunakan peneliti untuk mengklasifikasikan suatu data ke dalam label atau kelas yang telah ada. Kemudian, mengapa menggunakan metode ini? Karena metode KNN sendiri merupakan algoritma sederhana yang bertujuan mengklasifikasi objek baru berdasarkan jaraknya yang paling dekat dengan objek tersebut. KNN memiliki kelebihan, yaitu tangguh terhadap training data outlier, mudah diimplementasikan atau dipelajari, dan efektif untuk data pelatihan yang besar. Kemudian, apa tujuan penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan seberapa besar akurasi yang diperoleh pada dataset serangan jantung menggunakan metode K-Nearest-Neck-Born atau KNN dengan menangani atau tanpa menangani outlier menggunakan Z-score. Karena KNN merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dengan mendapatkan hasil akurasi yang optimal atau tinggi. Kemudian, poin-poin yang akan kami bahas dalam diskusi kali ini ada 1. Data, 2. Outlier, 3. Akurasi sebelum outlier ditangani, 4. Outlier sudah ditangani, 5. Akurasi outlier sudah ditangani, 6. Perbedaan akurasi tertinggi. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu Widi Nur Anggraini. Dalam data ini terdapat 14 variabel. Yang pertama ada X, yaitu age of the patient atau usia dari pasien sendiri. Yang kedua ada sex, yaitu sex of the patient atau jenis kelamin dari pasien itu sendiri. Di sini tertera 1 dan 0. 1 untuk jenis kelamin perempuan dan 0 untuk jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga ada CP, yaitu chest pain type atau jenis nyeri dada yang dirasakan oleh setiap pasien. Di sini ada 3 macam, 1 untuk angina khas, 2 untuk angina atipikal, dan 3 untuk nyeri non-angina. Keempat ada RTBBS atau resting blood pressure, atau dengan kata lain tekanan darah yang dialami pasien atau hipertensi. Kemudian ada KOL atau kolesterol, di mana kadar kolesterol yang dimiliki setiap pasien dalam mg/dl menurut BMI. Kemudian ada FBS atau fasting blood sugar, di mana kadar gula yang terkandung dalam darah pasien lebih besar 120 mg/dl. Untuk keterangan 1 itu benar dan 0 itu salah. Kemudian ada resting electrocardiographic result atau hasil elektrokardiografi istirahat. 0 untuk normal dan 1 untuk normalitas atribut output gelombang STT. Kemudian ada TALAC atau maximum heart rate achieved, atau dengan kata lain jumlah detak jantung
maksimum. Kemudian ada exchange, yaitu angina yang diinduksi. 0 untuk tidak dan 1 untuk iya. Kemudian ada outback, yaitu puncak sebelumnya. Dan selanjutnya ada SLB, yaitu lereng. Kemudian ada CAH, number of major vessels atau jumlah kapal utama. Kemudian ada TAL, di mana 1 kurang dari 0,3 dan 2 lebih dari 0,3. Yang terakhir ada output atau prediksi keputusan. Yang 0 untuk tidak terkena serangan jantung dan yang 1 terkena serangan jantung. Kemudian berikut adalah sintak untuk memanggil data dalam Google Colab. Di sini kami menggunakan sintak data sama dengan pd .red .csv sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia. Materi selanjutnya yaitu tentang outlier yang akan saya jelaskan. Berikut merupakan gambar outlier pada data yang ditampilkan. Berikut merupakan sintak untuk menampilkan outlier yang ada pada Google Colab. Yang pertama ini menggunakan pie chart. 0 menunjukkan tidak serangan jantung yang berpresentase 46% dan 1 untuk serangan jantung 54%. Kemudian bawahnya merupakan diagram histogram berdasarkan jenis kelamin. 0 untuk jenis kelamin laki-laki dan 1 untuk jenis kelamin perempuan. Biru itu yang tidak terkena dan oranye itu yang terkena. Dan di sini secara keseluruhan yang paling banyak terkena serangan jantung yaitu perempuan. Sebanyak 207 dan untuk laki-laki sebanyak 96. Kemudian untuk box plot outlier, pada gambar tersebut menunjukkan terdapat nilai data yang outlier di beberapa variabel. Outlier ditunjukkan pada titik-titik di atas dan di bawah box plot. Outlier terdapat pada variabel TRT-BPS, COL, FBS, TALAC, OLPIC, CA, dan TAL. Dari 303 baris data dan 14 kolom terdapat 16 baris data yang terdeteksi outlier. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Risa. Kemudian untuk selanjutnya akan menampilkan akurasi sebelum outlier ditangani menggunakan KNN. Sebelum itu saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengujian menggunakan metode KNN. Yang pertama, membagi data tes dan data uji menjadi 3 bagian. Yang pertama, 80 banding 20, yang kedua 70 banding 30, dan yang ketiga 60 banding 40. Kemudian menghitung jarak Euclidean dengan menggunakan rumus pada persamaan 1 yang sudah tertera pada jurnal. Kemudian yang keempat, menentukan nilai K. Dalam menentukan nilai K ini tergantung dengan jumlah kelas yang ada pada data. Ketika kelas yang ada itu ganjil, maka nilai K yang digunakan genap. Sebaliknya, apabila kelas yang ada pada data itu genap, yang digunakan nilai K itu ganjil. Selanjutnya, setelah menentukan nilai K, mengklasifikasi menggunakan KNN. Setelah itu, memilih hasil akurasi terbaik dari beberapa pengujian, data tes dan data training. Nah, berikut adalah tampilan dari hasil akurasi yang terbaik dalam setiap perbandingan dengan nilai K masing-masing, di mana pada rasio 80 banding 20 dalam nilai K 9 menghasilkan nilai akurasi sebesar 85%.
Sedangkan pada rasio 70:30 dalam nilai K3 menghasilkan nilai akurasi sebesar 85%. Dan yang terakhir pada rasio 60:40 dalam nilai K5 menghasilkan nilai akurasi sebesar 82%. Untuk selanjutnya akan menampilkan sintak dalam mencari nilai akurasi menggunakan metode KNN dalam Google Colab. Berikut adalah tampilan sintaks dalam mencari nilai akurasi menggunakan metode KNN. Setelah kita membagi data training dan data test, kemudian langkah selanjutnya menentukan nilai K, sehingga didapatkan nilai akurasi sebesar 85% pada nilai K9. Dengan tampilan confusion matrix yang didapat, nilai 21 ini merupakan true positif, kemudian nilai 6 ini merupakan true negatif, kemudian nilai 3 ini false positif. Kemudian untuk nilai yang 31 ini merupakan false negatif, di mana dia diprediksi terkena serangan jantung dan terklasifikasi terkena serangan jantung. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Widi Nur. Materi selanjutnya yaitu outlier sudah ditangani. Pada gambar ini dapat dilihat merupakan hasil outlier yang sudah ditangani. Kemudian berikut adalah sintak untuk menampilkan hasil outlier yang sudah ditangani di Google Colab. Dari sintak tersebut dihasilkan output, yaitu bahwa data outlier di dalamnya berkurang secara signifikan karena setelah menangani data menggunakan Z-score, jumlah data yang akan diuji berkurang menjadi 287. Karena 16 data yang terdeteksi outlier sebelumnya menggunakan Z-score telah dihapus. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia. Kemudian untuk materi akurasi sesudah outlier ditangani akan dijelaskan oleh saya. Pada rasio 80:20 dengan nilai K11 menunjukkan hasil akurasi 90%. Dan pada rasio 70:30 dengan K9 menunjukkan hasil akurasi 88%. Dan untuk rasio 60:40 dengan nilai K7 menunjukkan hasil akurasi sebesar 88%. Kemudian untuk sintak akurasi akan ditunjukkan pada Google Colab. Di sini menunjukkan dengan K sama dengan 11 menghasilkan akurasi 90%. Dan untuk bawahnya yaitu confusion matrix 25 ini diprediksi tidak terkena serangan jantung dan ternyata setelah dicek memang tidak terkena serangan jantung. Kemudian yang 4 sebelahnya itu diprediksi tidak terkena serangan jantung, ternyata setelah dicek terkena serangan jantung. Kemudian 2 diprediksi terkena serangan jantung, kemudian setelah dicek ternyata tidak terkena serangan jantung. Kemudian 27 diprediksi terkena serangan jantung, kemudian setelah dicek memang benar 27 ini terkena serangan jantung. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Risa. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan akurasi tertinggi dari hasil pengujian di atas. Yang pertama, ketika menggunakan metode KNN pada rasio 80:20 dalam nilai K9 menghasilkan nilai akurasi tertinggi yaitu 85%. Sedangkan pada metode KNN dan juga outlier ditangani menggunakan Z-score pada rasio 80:20 dalam nilai K11 menghasilkan nilai akurasi tertinggi 90%. Sehingga kesimpulannya pada pengujian menggunakan KNN dan juga ditangani outlier menggunakan Z-score didapatkan hasil akurasi yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan KNN saja tanpa ditangani outliernya.
Sehingga pada pengujian KNN dengan ditangani outlier menggunakan z-score lebih akurat. Dengan nilai akurasi sebesar 90%. Sekian hasil diskusi dari kelompok 7 kelas H2B3. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.